Ya, kita masuk ke kitab Tauhid episode ke 10. 10 apa 11? 10 ya, di itu 10, yaitu tentang larangan menyembelih di tempat yang pernah terjadi upacara kesyirikan. Itu bab yang ada di bukunya ya. Dan review sedikit tentang bab 9 kemarin, yaitu tentang materi tumbal. Dan kita udah opening kajian kemarin dengan hukum kerjasama dengan jin ya, yang udah ada rinciannya. Kemudian syarat bolehnya minta bantuan kepada selain Allah tuh apa? Satu, hadir. Yang dimintainya hidup. Kedua, yang dimintainya hadir. Ketiga, yang dimintainya mampu. Sehingga kalau A minta bantuan ke Efran hidup gak? Ya hidup loh, sama mati. Efran hidup. Ya, Efran ada di Bengkulu, gak hadir di depan Arizal, tapi A masih bisa minta bantuan ke Efran lewat chat atau lewat telepon. Berarti itu sama aja hukumnya dengan hadir. Ya, jadi hadir tuh bukan berarti harus di depan banget ya, tapi bisa juga dari luar kota, luar negeri, tapi ada yang bisa menyambungkan antara Arizal dengan yang diminta bantuannya. Jadi itu boleh minta bantuan ke Efran hidup, dan A bisa berhubungan langsung dengan Efran, baik langsung di depan atau lewat media. Dan ketiga adalah yang dimintainya sanggup. Adapun kalau minta bantuan ke Efran ada di depan A, Efran tolong belah langit. Nah, ini A kafir. Karena itu meminta bantuan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah saja. Hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Belah awan, belah langit, belah lautan, ini kafir kalau kayak gini. Ya. Atau Efran hidup, Efran mampu, tapi Efrannya nggak hadir. Efran di Bengkulu, sebenarnya A minta bantuan ke Efran buat apa? Buat transferin uang ke Fahri. Boleh nggak minta transferin? Boleh. A minta bantuan Efran untuk transferin ke Fahri. Efran hidup. Efran bisa transfer, tapi A minta bantuannya nggak hadir, nggak langsung kontak langsung, nggak lewat media apapun, tapi A kayak gini, Efran di Bengkulu, A di sini, terus A bilang, wahai Efran yang tahu isi hatiku dan bisa mendengar apapun yang ku minta, tolong transferin uangku ke Fahri. Wah, ini kafir ini. Kafir. Ini kafir juga. Nggak boleh ya. Adapun kisah di mana dulu Umar bin Al-Khattab ketika lagi perang, kemudian ada tentara yang lagi perang di daerah mana, Umar bin Al-Khattab lagi khutbah, tiba-tiba di tengah khutbah Umar langsung ngejerit di tengah khutbah di Madinah, berbalik ke gunung, berbalik ke gunung, berbalik ke gunung. Jemaah heran, ini Umar lagi ngomong sama siapa ini? Lagi di depan jemaah, tapi kok Umar tiba-tiba ngomong lari ke gunung, lari ke gunung. Dan suara Umar terdengar sampai ke luar negeri yang jaraknya berapa ribu kilometer. Itu namanya karomah. Dan itu terjadinya sesekali. Ya, itu terjadinya sesekali. Sa'ad bin Abi Waqqas bisa jalan di atas air. Gak ada jurus Naruto, gak ada. Ya, itu sihir jurus Naruto. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas jalan di atas air, itu karomah. Begitupun Khalid bin Awalid minum racun dan itu gak ada efeknya, itu karomah. Ya, adapun kalau misalnya kita minta bantuan seperti tadi ya, ke orang lain minta bantuan sambil bilang, wahai temanku yang tahu isi hatiku dan bisa mendengar semua ucapanku, tolong bantuin aku untuk transfer uang ke dia. Wah, itu bisa kafir murtad ngomong kayak gitu. Oke, baik, itulah review sedikit episode ke-9, yaitu tentang tumbal, bisa dilihat di YouTube. Dan sekarang kita masuk ke episode 10, yaitu larangan menyembelih, larangan berkuban atau menyembelih apapun di tempat yang memang pernah terjadi syiar-syiar kekafiran. Itu judulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman, ini AA dipin ya, tolong ya, yang admin di Zoom tolong AA-nya dipin kalau udah, makasih ya. Yang lain yang bisa on cam karena itu adab ke Arizal.
karena Rizal tipe orang yang lebih senang kalau jemaah emang fokus dan bisa ngelihat kontak mata dengan jemaah. Maka buat yang cowok, khusus bagi yang cowok on cam, di sini ada sekitar 80-an orang lebih bahkan ya sama yang ada di sini. Tapi yang on cam kan cuma berapa 8. Maka buat yang cowok on cam, tapi kalau kalian udah ngerasa ngantuk segera langsung off cam, karena wajah kalian yang ngantuk tuh ngeganggu yang lain. Oke ya, mau mukul tapi jauh kaliannya ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di sini. Kita akan bahas tentang materi ini. Ini materi yang cukup berat yang sampaikan di hadapan orang-orang awam waktu di ITB, di Unisba. Tapi ternyata ketika disampaikan ya ngena aja. Gak harus materi yang berat itu kita ngira kalau udah disampaikan bakalan dirajam kitanya gitu ya. Tenang aja. Sampaikan asal dengan bahasa yang elegan, yang baik, dengan sopan, santun, maka insya Allah materi apapun akan diterima. Emang ngomongin tentang apa sih, A? Nih, kita ngebahas tentang gak boleh nyembelih di tempat yang pernah ada ritual penyembahan ke dewa-dewa atau ke berhala-berhala. Hah? Maksudnya gimana sih? Gini deh, langsung ngasih contoh. Di Indonesia, mana tempat yang terkenal diadakan ritual kesyirikan? Pantai. Gak usah disebutin spesifiknya ya, bisa nanti merekanya itu. Di pantai misalnya, pantai barat laut misalnya. Di pantai barat laut misalnya, di situ misalnya ada Nyi Rere Kedol gitu ya. Nah, di situ udah terkenal rutin diadakan upacara ritual ngasih sesajen laut atau upacara penyembelihan kepada berhala, dewa atau sebagainya. Maka haram bagi kita untuk menyembelih di sana. Walaupun nyembelihnya karena Allah. Contohnya Idul Adha. Kita sholat Idul Adha pingin bikin gebrakan baru gitu biar di TikTok viral. Sholat Idul Adha di pantai gitu. Bukan di lautnya tapi di pesisir pantainya. Oke lah, kalau sholat Idul Adha masih nggak pernah ngedengar ada yang melarang sholat Idul Adha, Idul Fitri di pesisir pantai. Oke. Tapi sekarang nyembelihnya nih. Nyembelihnya setelah Idul Adha kan nyembelih kita ya. Nah, pas nyembelih kurban tapi di pantai yang emang udah sering terjadi penyembelihan untuk dewa-dewa, untuk Nyi Roro Kedul kayak dan sebagainya, maka haram bagi kita untuk berkurban di sana. Haram. Kenapa dilarang? Simple jawabannya. Karena perbuatan kita nyembelih di tempat tersebut akan sangat memancing orang-orang terutama yang awam untuk akhirnya melestarikan lagi kesyirikan di sana. Itu tuh kalau kesyirikannya udah nggak ada aja, tapi kita nyembelih lagi di situ, maka bisa menghidupkan lagi kesyirikan. Apalagi kalau kesyirikannya masih dilakukan sampai sekarang. Paham nggak? Di satu tempat dulunya sering terjadi penyembahan terhadap patung, berhala dan sebagainya. Sekarang udah enggak nih, tapi masih terkenal. Secara sejarah tempat ini terkenal suka dipakai untuk kayak gitu. Sekarang udah nggak lagi, udah ditinggalkan adat-adat yang kesyirikannya. Lalu kita sekarang, wah ini tempat bagus nih, luas, udah kita sembelih kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Di situ itu dilarang oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Abu Daud dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya riwayat Abu Daud, tapi persyaratan kekuatan hadisnya sesuai dengan level kekuatan hadis Bukhari dan Muslim. Nanti kita bahas ya untuk dalilnya ya. Jadi paham, ini inti dari bab ini, yaitu nggak boleh menyembelih, walaupun nyembelihnya untuk Allah, baca bismillah, tapi dilakukan di tempat yang pernah terjadi penyembelihan, pernah terjadi kesyirikan di sana, hari raya besar di sana, orang-orang kafir, itu diharamkan. Alasannya karena khawatir orang-orang nanti jadi kembali lagi melakukan kekafiran dan kesyirikan di tempat tersebut. Itu alasan utamanya. Ya, itu alasan utamanya, sekaligus ya alasan utamanya karena ada hadisnya sih yang melarang, dan itu salah satu salah satu hikmah terbesarnya dilarangnya menyembelih di tempat yang pernah terjadi kesyirikan. Baik, udah paham sampai sini? Oke. Nanti kita akan bahas poin selain tentang kesyirikannya juga.
yaitu poin tentang aid, tentang tasyabuh. Dan nanti mungkin kalian agak kaget. Di sini alhamdulillah ya, murid-murid Arizal tuh nggak sedikit yang dari NU ya. Banyak yang dari NU ya. Bahkan di grup juga ada beberapa orang dari NU ya. Bahkan kalau jemaah Arizal mayoritasnya justru dari NU, terutama kalau di Jakarta, kalau ngisi kajian di sana. Maka kita akan bahas ini nyantai karena kita lagi ngebahas Quran dan Sunnah. Maka kita harus sangat memuliakannya, sangat mengagungkan Quran dan Sunnah. Sangat mengagungkan karena Quran dan Sunnah adalah perkara yang berat. Tapi dalam hal cara menyampaikannya nyantai. Cara menyampaikannya nyantai dalam artian lembut supaya mudah diterima. Sekarang kalau Quran dan Sunnah udah berat, ya berat, itu materinya berat, terus disampaikan dengan cara yang berat juga gogowakan. Yang mual diterima nantinya. Gak akan diterima. Ya. Oke, baik teman-teman. Dalil pertama adalah ayat Quran di surah At-Taubah ayat 107 dan 108. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dengar baik-baik ya. Ayat ini mungkin kayak nggak cocok dengan isi materi. Nah, materi tentang nyembelih. Tapi kok di sini ayat Qur'annya kayak nggak apple to apple atau mungkin nggak cocok gitu dalil ini. Dengar baik-baik ya. Dan di antara orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid. Yang mana masjid ini didirikan untuk menimbulkan kemudaratan, bencana untuk kaum mukminin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya dari semenjak dulu. Mereka, yaitu orang-orang munafik yang bikin masjid Dirar ini, ya, mereka bilang, kami cuma menghendaki kebaikan kok bikin masjid ini. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya mereka itu pendusta. Janganlah engkau, wahai Muhammad SAW, janganlah engkau mendirikan sholat di masjid tersebut untuk selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas landasan takwa pada hari pertama kali dibangunnya itu lebih patut engkau sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang senang mensucikan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, kisah simpelnya. Dulu ada seorang ahli ibadah dari agama seberang yang terkenal di Madinah sebagai ahli ibadah. Datang Nabi Muhammad SAW. Pas beliau datang, akhirnya kan yang awalnya Abu Amir, si ahli ibadah ini, Abu Amir ini ahli ibadah tapi dari agama seberangnya. Dia tuh kelihatan dipuji-puji gitu ya. Datang Nabi Muhammad SAW, akhirnya pujian berpindah ke Nabi Muhammad SAW. Kesel tuh. Ini kan biasanya sifat manusia tuh gitu. Ada di kelas orang ganteng dipuji-puji, taunya ada orang yang mutasi dari sekolah lain, lalu dia masuk ke kelas yang ini. Ternyata dia lebih ganteng si orang yang barunya. Akhirnya cewek-cewek yang asalnya muji si A jadi muji si orang yang baru datang. Pasti si A jadi ngerasa jadi sakit hati, ya enggak? Dulu saya yang paling ganteng di kelas, sekarang saya jadi yang kedua nih. Akhirnya jadi itu kan, jadi gemes gitu, gak senang. Itu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu dengki, iri. Ya. Nah si Abu Amir ini iri. Bahasa kitanya, dulu gue yang paling sering dipuji gitu loh, kok sekarang jadi Muhammad sih? Akhirnya si Abu Amir ini pergi ke luar negeri, kemudian ngobrol sama para petinggi dari orang-orang kafir tersebut, dan akhirnya mereka saling kirim surat dengan orang munafik kerjasama. Udah, untuk orang-orang munafik yang ada di Madinah bikin masjid. Tujuan bikin masjid ini tuh untuk memecah belah jemaah. Yang dulunya orang-orang muslim sholatnya di Masjid Nabawi semua, sekarang sholatnya jangan di Masjid Nabawi, dipecah aja jadi dua. Oh jadi nggak boleh ya ada dua masjid? Tergantung. Kalau niat ada dua masjid itu karena emang jemaahnya nggak cukup di Masjid A, akhirnya pindah ke Masjid B, nggak apa-apa. Tapi kalau masjid ini masih cukup, Masjid Nabawi masih cukup, sengaja bikin masjid yang kedua ini supaya orang-orang jadi terpecah, sahabat jadi terpecah, nggak nyatu, ya ini jelas untuk memecah belah tujuannya. Makanya kalau di Indonesia alhamdulillah ada peraturan kalau bikin masjid paling dekat antara masjid itu berapa meter? 300 meter antar masjid.
Itu ketentuan yang udah ditetapkan di Indonesia, alhamdulillah. Ya. Salah satu ini ya, salah satu sebabnya itu supaya nggak terpecah nih hati masyarakat. Nah, oke, kembali. Di sini dan itu jadi mereka tuh orang munafik bikin masjid supaya orang Islamnya terpecah. Terus nanti kalau suatu saat Nabi SAW lagi ngumpul bersama para sahabat di masjid tersebut, langsung ambush. Apa ambush teh? Sergap, mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada tuh kayak ya ambush gitu bahasa lainnya. Ambush tuh tiba-tiba datang dar gitu ya, diserang pas lagi nggak siap gitu. Itu tujuan dari dibikinnya masjid Diror. Nah, Nabi SAW pas mau perang Tabuk, orang-orang munafik bilang gini, ya Rasulullah, sholat yuk di masjid kami yuk. Pingin ceritanya mah diresmikan lah bahasa kitanya gitu ya. Pingin ada peresmian gitu dari Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW karena mau pergi ke Tabuk, beliau bilang insya Allah nanti kalau pulang dari Tabuk. Dari perang Tabuk. Nah, udah pergi ke Tabuk, pas pulang 1 hari sebelum sampai ke Masjid Diror, Allah turunkan ayat ini. Surah At-Taubah ayat 107, 108 diturunkan. Akhirnya Nabi SAW nyuruh 2 orang sahabat hancurin, bakar masjid tersebut. Dibakar masjidnya. Karena ini bukan masjid yang dibangun atas landasan takwa, tapi ini masjid yang emang sengaja dibangun untuk kekafiran dan untuk ngancurin orang Islam. Maka di sini ada pelajaran penting loh. 1, masjid kalau yang ngebangunnya orang kafir atau orang kafir jadi donatur terbesar dan si orang kafir ini ketika mendonasikannya tidak minta apa-apa, tidak ngasih syarat apa-apa, ini no problem. Masjid Darut Tauhid dulu donaturnya banyak orang-orang Chinese yang non Muslim. Kenapa ngedonasiin? Seneng dengan ya orang-orang Islam di sana, akhlak-akhlaknya bagus gitu ya. Gak apa-apa, no problem. Nerima dari orang kafir untuk donasi bangun masjid pesantren gak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang-orang kafir ini ngebangun masjid atau ngedonasiin dan mereka ingin kami mau nih ngasih nih, masjid butuhnya berapa? 2 miliar. Oh, kami kasih 4 miliar. Tapi izinkan kami untuk jadi panitia DKM-nya. DKM. DKM-nya non-muslim. Dewan Kemakmuran Masjidnya non-muslim. Waduh, udah itu jangan diterima. Jangan diterima, nggak boleh. Ya, kalaupun ada yang ngebangun tuh orang kafir bangun masjid untuk niat kayak gitu, udah jelas dibangunnya full dana dari gereja misalnya, dari orang kafir, dari orang non muslim untuk bangun masjid, udah DKM-nya dari mereka, udah itu mah pasti isinya nggak mungkin untuk kebaikan umat Islam. Tapi kita nggak bisa main hancurin kan ya, nanti bakalan jadi fitnah ya. Kalau ini kan Nabi SAW yang nyuruh langsung sahabat berdasarkan wahyu. Kalau kita kan nggak bisa, ada orang non muslim bikin masjid, udah kelihatan tuh masjidnya emang buat nggak bener gitu ya. Kita ngancurin nanti bakalan jadi viral. Oh, umat Islam radikal ngancurin masjidnya sendiri. Jadi fitnah kan? Kalau kayak gitu gimana dong? Ya wis, nggak usah didatengin masjidnya. Simple. Biarin yang sholat di sana siapa? Ya orang-orang non muslimnya aja gitu ya. Non muslim sholat di sana pura-pura Islam sholat di sana. Ya siapa tahu pas sholat di sana baca khutbah dari buku-buku Islam, kesentuh masuk Islam beneran ya, bisa aja. Kalau Allah mau mah bisa. Cuman kita jangan sekali-kali sholat di sana, nggak boleh. Nggak boleh juga kita sholat di Masjid Ahmadiyah. Ingat, Ahmadiyah bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah mah Masya Allah jasanya besar banget buat Indonesia. Ahmadiyah, orang-orang Ahmadiyah itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah loh. Mereka syahadat tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah loh. Bahkan pernikahan Muhammadiyah tuh nggak ada musik. Karena mereka berpendapat musik haram. Masya Allah banget kan. Orang Ahmadiyah tuh gitu. Tapi mereka muslim gak? Kafir. Kenapa orang Ahmadiyah kafir? Karena mereka meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kafir mereka. Kalau kita meyakini Nabi Isa itu datang setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan sebagai Nabi baru. Beliau tetap Nabi kedua dari terakhir. Dan beliau datang sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga tetap Rasul terakhir adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Gitu. Paham ya? Itu poin pertama, yaitu tidak boleh sholat di masjid yang memang dibangun untuk kemaksiatan. Untuk seperti itu, untuk ngancurin orang Islam, masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Kedua, teman-teman, ada poin penting lagi, walaupun ini nggak secara langsung ada di sini dijelaskan, tapi para ulama menyampaikan, maksiat itu bisa berdampak kepada keberkahan suatu benda. Wah, ini penting banget nih.
Maksiat bisa berdampak kepada keberkahan suatu benda. Begitupun niat dari orang yang membeli benda tersebut atau memilikinya, itu bisa berdampak kepada benda tersebut. AA bukan bermaksud pamer, tapi semoga AA berharap handphone Arizal awet dari dulu. Awet gitu. Semoga ini adalah tanda berkah. Karena dipakai buat kebaikan, niat beli handphonenya karena Allah. Nggak bermaksud mensucikan diri Arizal dari dosa dengan statement nggak pernah salah dengan handphone ini. Pastilah ada salah. WhatsApp kadang-kadang gibah nggak sengaja, tapi taubat minta maaf kepada orang yang gibahi gitu ya. Ya tetap punya salah dengan handphone ini, punya kesalahan. Cuman niat utama beli handphonenya karena Allah, ingin dakwah lancar dengan handphone ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih, walaupun udah beli handphone baru, tapi handphone yang lama masih jalan. Dan handphone yang barunya pun yang asalnya niatnya pengen dipakai main game, gak jadi buat dipakai main game, jadinya buat rekaman ceramah dengan kualitas yang lebih bagus daripada sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi niat kita punya suatu benda, niat kita beli suatu benda itu bisa berefek kepada keberkahan benda tersebut. Tapi saya baru beli, niatnya baik, tapi baru 2 hari rusak berarti gak berkah ya? Oh belum tentu. Rusak belum tentu gak berkah. Ada orang yang beli niatnya udah baik, pakai uang halal, tapi rusak. Tapi dengan rusaknya dia sabar. Sabarnya jadi pahala, berkah juga rusak teh. Ada yang nanya, Ustadz saya udah nikah nih, sebelum nikah istikharah Ustadz, tapi baru 1 tahun nikah cerai. Apakah jawaban istikharah saya salah ya Ustadz? Enggak. Ketika kita istikharah, maka itu jawaban yang terbaik memang pada saat itu. Adapun apa yang terjadi setelahnya itu ditentukan, setelah takdir Allah ditentukan oleh perbuatan kita. Bintang beli mobil, sebelum beli mobil istikharah dulu. Dan jawabannya, ya cocok nih mobil ini, beli. Berarti udah benar tuh beli mobil tersebut istikharah dulu. Lalu 1 tahun kemudian rusak. Ya soalnya gak pernah diservis gitu ya. Dan pemakaiannya juga tanda kutip gila-gilaan. Bandung, Medan. Cuman berhenti pas di ferry doang gitu ya. Dan itu nonstop bolak-balik tiap seminggu 2-3 kali. Rusak. Ya aduh jangan disalahin istikharahnya. Istikharahnya udah bener. Lalu apa yang terjadi kepada benda kita setelah udah dibeli itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan terhadap benda tersebut. Begitupun istri. Istikharah cocok. Nikah. 2-3 tahun cerai. Ya itu disebabkan oleh dosa yang kita lakukan setelah nikah. Gitu. Paham ya? Jadi jangan nyalain istikharahnya. Apalagi nyalain Allah. Terus bilang, ya Allah kenapa ya Allah? Kok aku udah dulu istikharah, sekarang kok sama istriku tengkar mulu. Ya ente sih cowoknya main slot mulu, udah judi mulu. Gak kerja judi. Ya istrinya gak mau makan uang hasil judi. Ya gimana sih ini? Paham ya? Jadi suatu benda keberkahannya ditentukan oleh niat kita dan juga perbuatan kita kepada benda tersebut. Oke? Mudah-mudahan jadi pelajaran. Baik. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, kok ini kan tentang masjid. Tapi kok ini dibawa kepada pemahaman tentang nyembelih. Jadi yang diambil adalah pelajaran umumnya, yaitu suatu masjid yang dipakai untuk kekafiran, yang dibangun atas landasan ingin ngancurin umat Islam dan sebagainya, berarti ini kan emang niatnya udah untuk ngancurin Islam nih. Nah kalau misalnya kita sholat di sana, seakan-akan kita ngebantu orang-orang untuk melancarkan misinya. Coba kalau Nabi SAW sholat di masjid tersebut, apa yang terjadi? Wow, udah di ACC masjidnya. Wow, udah diresmikan masjidnya. Ayo sahabat di sana. Akhirnya sahabat ikut pada sholat di sana, pas lagi di sana ambush, attack. Hancurkan Islam. Gitu. Maka sama dari sisi itu, kalau kita ngelakuin penyembelihan untuk Allah, padahal niatnya ikhlas karena Allah, tapi di tempat yang emang udah terkenal diadakan kesyirikan di sana, maka otomatis akan justru
melestarikan lagi kesyirikan atau akan membawa lagi kesyirikan yang mungkin udah mulai pudar malah balik lagi. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Di dalil yang kedua, yaitu hadis riwayat Abu Daud dengan kekuatan sanadnya sesuai syarat Bukhari dan Muslim, yaitu ada seorang sahabat namanya Thabit bin Dhahhak, ya. Beliau berkata bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang pernah bernazar akan menyembelih unta di sebuah daerah namanya Buanah. Buanah, ya. Kemudian sahabat yang bernazar ini nanya ke Nabi SAW tentang, ya bahasa kitanya, ya Rasul, boleh nggak aku dulu nazar nih untuk nyembelih di Buanah, boleh nggak? Akhirnya beliau bersabda, maaf ya mikrofonnya nyala, matiin dulu ya. Nabi SAW bersabda, apakah hal kana fiha wathan min awthanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat itu, di Buanah itu, pernah ada berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Pernah nggak ada berhala-berhala yang disembah oleh orang jahiliyah di Buanah sono? Para sahabat menjawab, enggak, tidak pernah. Beliau bertanya lagi, apakah pernah dirayakan hari raya mereka di sana, di daerah Buanah? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, kalau begitu penuhi nazarmu. Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan kalau mengandung maksiat kepada Allah. Dan juga tidak boleh bernazar atas sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nanti bahasnya satu persatu ya. Kita bahas dulu kalimat ini, oke? Tadi di sana Nabi SAW bersabda, laksanakan nazarmu, karena nggak boleh nazar untuk maksiat. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya di tempat tadi pernah ada berhala yang disembah atau pernah ada hari raya, maka menyembelih di sono adalah sebuah kemaksiatan. Jangan dilakukan. Tapi ternyata nggak ada tuh. Nggak pernah ada yang disembah di sana, nggak pernah juga ada hari raya di sana. Berarti menunaikan nazar di tempat tersebut bukanlah sebuah kemaksiatan, maka lakukanlah. Ngerti orang iki? Ngerti? Ulang ya. Di Buanah ada sahabat yang nazar ingin menyembelih untuk Allah di Buanah. Nabi SAW nanya, pernah ada yang disembah nggak di sana? Nggak. Pernah ada hari raya mereka nggak? Nggak. Ya udah kalau gitu silakan laksanakan. Berarti dibalik nih makna hadisnya. Kalau seandainya pernah ada berhala yang disembah, atau pernah ada hari raya, atau salah satunya aja, nggak harus dua-duanya, maka nggak boleh nyembelih di sana. Paham ya? Gitu. Oke. Adapun untuk kalimat yang kedua, tidak boleh bernazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Misalnya ada orang bilang, saya si Efran mau S3 di ITB, nazar ke Allah, ya Allah, kalau aku keterima di ITB S3, aku akan nikahi ibu kos, bisa gitu ya. Padahal ibu kosnya masih punya suami, nggak boleh itu nazar gitu, nggak boleh. Kecuali kalau ibu kosnya udah nggak punya suami, udah cerai atau udah meninggal, terus habis itu ibu kosnya senang sama Efran, ya boleh, silakan. Tapi kalau misalnya kita nazar, ya Allah, kalau misalnya aku sukses masuk ke UI kedokteran, aku akan sedekahin perhiasan ibu itu, wah, dimarahin sama emak eta. Nggak boleh kita bernazar mau infak atau mau ngapain kayak, tapi bukan dari barang kita, nggak boleh. Kalau nazar kudu pakai barang yang milik kita, oke? Dan nggak bisa juga kita nazar untuk sesuatu yang sangat-sangat berat atau yang mustahil. Contoh, ya Allah, aku bernazar akan sedekah 1 triliun. Wah, kayaknya mustahil deh. Hampir mustahil kita punya uang 1 triliun. Nggak bisa. Atau ya Allah, aku bernazar akan terbang. Oh, ini nggak bisa, udah nggak bisa itu mah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas ngomong terbang diniatin maksudnya terbang pakai pesawat. Ya kalau gitu masih bisa. Tapi ngapain sih nazar? Udah kita bahas ya di bab yang ke-30 atau keberapa yang kita balik lagi kan ini ke bab 10, yaitu nazar itu hukumnya apa? Makruh. Jadi udah nggak usah pakai nazar-nazar, kecuali nazar yang nggak pakai syarat. Kalau nazar yang pakai syarat itu makruh, dibenci oleh Allah. Tapi kalau udah terlanjur terucap, wajib dilakuin. Nah, jadi nggak usah pakai nazar-nazaran gitu lah. Kalau nazar, kalian mau nazar nggak usah pakai syarat.
Ya, nggak usah, ya Allah kalau masuk ITB aku akan puasa 3 hari. Udah nggak usah. Jangan, itu dibenci sama Allah nazar kayak begituan. Kalau mau nazar gini aja, ini contoh ya, bukan Ariza lagi nazar. Ya Allah aku nazar mau puasa 3 hari. Udah, itu dicintai oleh Allah. Soalnya nazar kayak begituan nggak ngasih syarat ke Allah. Ingat sekali lagi, ini nanti pembahasannya di bab nazar ya. Cuman di sini sedikit aja. Kalau nazarnya pakai syarat itu dibenci oleh Allah. Kalau nazarnya nggak pakai syarat itu dicintai oleh Allah. Gitu. Oke, baik. Udah kita bahas ini. Oke. Materinya udah paham kan kalian ya? Insya Allah udah paham. Ini nyiapin materi hari ini sekitar 2-3 jam. Ngedengerin 3 ceramah. 4 ceramah. Dan juga 2 kitab baca. Demi menyampaikan materi ini. Dan sekitar 60 halaman baca. Dan harus ngerangkum materi itu jadi sekitar 30 menitan yang mudah untuk dipahami oleh kalian. Yang mudah itu bukan membaca, bukan memahami, tapi menyampaikan lagi dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka kalau misalnya, di sini bukan ingin pamer amal ya, tapi di sini ingin kalian paham kalau kalian sudah dipermudah oleh guru untuk bisa memahami, gurunya udah berusaha memudahkan pemahaman, tapi kalian masih nggak paham juga, banyakin taubat ke Allah. Karena bisa jadi ketidakpahaman itu adalah karena dosa. Setiap kali dengerin kajian ngantuk, itu karena dosa. Karena dosa. Dan takut loh, jangan-jangan kita termasuk yang diancam oleh Nabi SAW berdasarkan makna terbalik dari hadis ini. Nabi SAW bersabda apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan mudahkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agama Islam ini. Itu hadisnya sahih. Dan para ulama menyampaikan makna terbalik dari hadis ini, atau kebalikan makna dari hadis ini adalah barang siapa yang Allah kehendaki keburukan, Allah buat dia nggak paham sama agama. Kalau emang ustadznya nyampainya susah dan kalian gak paham, wajar. Tapi kalau ustadznya udah memudahkan lalu kalian masih gak paham, taubat ke Allah. Taubat, minta ampun ke Allah. Jangan-jangan aku termasuk orang yang gak dikehendaki kebaikan oleh Allah, sehingga aku gak paham-paham. Astagfirullah gitu teman-teman. Ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke level 2 dari pembahasan ini. Karena sebenarnya pembahasan ini gak masuk ke pembahasannya ada di kitab, tapi tambah. Dan tambahan ini masuk ke pembahasan kalau ada pokok, ada di bawah pokok ada cabang lah, pembahasan atau bukan cabang, apa sih namanya, terusan bahasanya primer, sekunder. Sekunder lah, pembahasan bukan subbab ya, karena nggak dibahas di bab ini. Ini pembahasan sekunder deh, pembahasan sekunder. Apa pembahasan sekundernya? Mari kita ngebahas tentang Aid. Nabi SAW tadi kan ketika ngebahas tentang buanah, beliau pertanyaannya 2. Satu apa, Farid? Pernah diadakan penyembahan? Pernah diadakan penyembahan nggak terhadap berhala? 2, Minang? Pernah ada hari raya. Pernah ada Aid nggak? Pernah ada Aid nggak? Aid itu hari raya. Oke. Aid secara simpelnya, Apin persimpelkan lagi, ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi Apin persimpel. Aid itu suatu kejadian yang berulang-ulang di tempat tertentu, di waktu yang ditentukan, karena menspesialkan waktu dan tempatnya. Oke? Jadi Aid itu adalah suatu kejadian yang berulang-ulang di tempat tertentu, waktu tertentu, atas landasan menspesialkan tempat dan waktu tersebut. Itu namanya Aid. Di dalam Islam, Aid hanya 2. Yang tahunannya, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau mingguannya ada tiap hari Jumat. Hari Jumat tuh hari raya, hari Aid buat kita. Selain itu, kita tidak boleh menjadikannya seperti hari raya, seperti Aid itu nggak boleh. Karena kalau menjadikan selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Jumat, kalau selain yang 3 itu kita jadikan Aid, berarti kita telah membawa Aid baru
kepada agama kita. Padahal Nabi SAW bersabda, Allah telah menggantikan hari raya kekufuran yang dulu. Dulu tuh kaum apa ya, Nabi SAW tuh pas di Madinah kan para sahabat biasa ngadain hari raya, 2 hari raya deh. Dari kaum apa gitu ya, lupa, Ansor dan Khazraj itu. Aus dan Khazraj tuh punya kebiasaan dari hari raya jahiliyah, ada 2 hari raya. Terus oleh Nabi SAW diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Sesungguhnya Allah telah gantikan hari raya tersebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jelas beliau. Nah, Nairus dan Mahrajan, makasih Cardia Aulia. Dari tadi nungguin Cardia ngechat. Alhamdulillah selalu pengertian dari Cardia ya. Nairus dan Marjan, ya tadi lah, maaf tapi udah dicat sama Cardia. Nah, 2 hari raya itu, padahal menurut para ulama 2 hari raya itu tuh bukan 2 hari raya kekafiran loh. Maksudnya bukan hari raya yang di dalamnya ritual ibadah kata para ulama. Tapi 2 hari raya itu tuh 2 hari raya yang emang cuman buat senang-senang aja. Bukan hari raya yang untuk kekafiran nyembelih kayak gitu, bukan. Menurut sebagian ulama 2 hari raya itu hanya 2 hari raya untuk senang-senang. Tapi ternyata Nabi SAW bersabda, Allah gantikan untuk 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang baru, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita nggak boleh menjadikan Aid selain Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari Jumat. Nggak boleh dijadiin Aid. Sekarang ulang tahun loh, 1 September loh. Dan pernah nanya ke grup, ya, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, Riza ulang tahun lah, 1 September ini hari ulang tahun Riza. Kenapa kalian nggak ngucapin selamat ulang tahun? Ada satu orang bilang, barakallahu fiik, selamat ulang tahun. Salah, kamu mah. Terus yang di bawahnya kan nanya, kenapa kalian gak ngucapin selamat ulang tahun? Terus di bawah ngejawab, karena Arizal benci diucapin selamat ulang tahun. Nah ini yang bener jawabannya gitu. Mancing sambil ngetes mereka yang ada di grup. Kenapa? Merayakan ulang tahun itu jelas basicnya. Kalau basic secara ritualnya itu dari penyembahan dewa Janus. Oke, bahkan merayakan ulang tahun itu dilarang dalam agama Kristen Ortodok atau Kristen bukan Ortodok, Kristen yang murni. Siapa yang orang Islam jagoan Kristen teh? Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik bilang bahwasanya budaya merayakan ulang tahun adalah bid'ah dalam agama Kristen. Bukan Arizal loh, Dr. Zakir Naik. Kalau nggak percaya, debat aja sok Dr. Zakir Naik. Mual menang lawan beliau mah. Dr. Zakir Naik bilang, karena beliau udah ahli banget dalam kitab Alkitab, beliau telah menemukan bahwasanya budaya merayakan ulang tahun itu adalah budaya bid'ah dari agama Kristen. Jadi dari agama Kristen aja udah ada kebid'ahannya, sekarang kita ngikut-ngikut budaya ulang tahun. Maka ini nggak boleh. Itu termasuk Aid. Termasuk Aid yang dilarang oleh Nabi SAW. Ariza kajian rutin tiap Jumat malam. Malam Sabtu nih kajian rutin. Berarti Ariza juga ngadain Aid. Nah, jawab ini. Pertama, kajian Arizal. Apakah Ariza menspesialkan Sabtu malam Sabtu? Enggak. Buktinya kajian kita kadang-kadang dipindah ya ke malam Minggu. Ariza mah milih Jumat malam. Kenapa? Karena Sabtunya libur gitu loh. Jadi setelah kalian udah penat capek, kajian. Tapi mau dirubah-rubah hari juga no problem. Jadi Amang nggak menspesialkan harinya, enggak. Jadi ini bukan Aid, arisan emak-emak. Apakah Aid? Enggak. Tapi kenapa emak-emak pilihnya awal bulan? Ya kan baru gajian atuh ya. Makanya dipilih awal bulan buat arisan deh. Baru gajian, baru dikasih sama suami, makanya pilih awal bulan buat arisan. Tapi bukan jadi Aid. Walaupun ketemuannya tiap bulan gitu. Nah, yang patokan jadi Aid adalah harinya tuh kayak nggak boleh dirubah, karena itu harinya udah spesial banget ya, nggak boleh dirubah-rubah. Tempatnya juga harus di situ, nggak boleh dirubah-rubah. Sekarang ulang tahun, lahir 1 September. Sekarang ada yang mau ngasih kue ulang tahun dan juga ngucapin happy birthday tapi tanggal 29 Agustus. Pasti kalau belum paham ya, kalau belum paham Islam dengan baik, akan bilang, udah sekarang aku belum ada ulang tahun, nanti ulang tahunnya 3 hari lagi, kan gitu ya. Biasanya kalau orang-orang yang ulang tahun gak mau dikasih sebelum atau sesudahnya, karena menganggap di hari itulah yang spesialnya. Makanya itu adalah Aid. Kita oleh Nabi SAW dilarang untuk menyerupai agama lain dalam perkara 2. 1 apa? Ritual ibadah. 2 dalam hal Aid. Selain itu no problem. Ilmu pengetahuan orang kafir
ambil. Facebook, Instagram, TikTok, ambil aja asal buat kebaikan. Ilmu ada orang kafir si eta Newton apa Frankenstein Einstein ya Einstein teh ngajarin apa relativitas muteng eta ya, pokoknya ilmu fisika yang emang bener-bener manfaat ambil dari orang kafir. Handphone terus teh apa mobil ambil ilmu mereka, ambil tas esa di Jerman, ambil ilmu di Jerman sebanyak mungkin ya, ambil silakan. Karena orang-orang kafir itu ilmu mereka hal-hal selain dari ritual ibadah dan juga apa tadi Aid, ritual ibadah termasuk di dalamnya juga ya, ritual ibadah, Aid, dan juga satu lagi sesuatu yang udah menjadi ciri khas mereka. Itu aja 3 ya, ritual ibadah, Aid, dan juga sesuatu yang ciri khas mereka. Maka itu nggak boleh. Tapi selain itu halal. Makanan mereka, selama makanannya halal, silakan dimakan. Pakaian mereka, selama bukan pakaian yang sifatnya kekhususan bagi mereka, no problem, silakan pakai aja. Nah, jadi ingat yang itu asisten Mama Dede siapa yang suka jadi MC teh? Si Abdel, tak lucunya pas lagi stand up comedy, tapi berbobot banget stand up komedinya tuh pas lagi ngebahas tentang ulang tahun tehnya. Ngapain tuh yang ulang tahun pakai kue, pakai lilin, ditiup terus make your wish? Emang majusi, kenapa nggak sekalian pakai obor aja gitu ya? Dan ini sering ketika kita lagi pramuka, kita bikin api unggun berputar di sekelilingnya, terus abis itu kita suruh doa ke Allah, make your wish. Kita nggak musyrik di situ, karena kita doanya ke Allah. Tapi ada unsur tasyabuhnya. Kenapa harus di api? Kalau alasannya emang di api teh karena acaranya deket, karena malam dingin di api untuk ngangetin badan, nggak apa-apa kalau gitu mah. Tapi biasanya udah jadi kayak suatu hal yang dilumrahkan, make your wish-nya teh kudu di depan apinya. Sehingga sekarang kalau misalnya acaranya diganti, nggak jadi di depan api tapi di dalam ruangan yang hangat pakai air conditioner, ya jadi diangetin gitu. Kira-kira ada yang ngerasa kurang nggak? Kayak kurang gitu ya. Nah berarti itu udah ada sesuatu pada api tersebut gitu loh. Kecuali kalau emang alasan apinya adalah karena ini dingin, kita nggak bawa listrik dan sebagainya, jadi ya harus pakai api. Kita acara di sini dan di antara agenda acaranya kita doa. Ya, tapi doanya kalau bisa jangan ngadep api deh. Api di situ kita membelakangin dulu doanya ke Allah ke belakangnya demi menghindari ada unsur tasyabuh sekecil apapun. Gitu. Ya, paham ya? Inilah larangan tasyabuh di dalam Islam. Karena kita harus pede jadi orang Islam. Menyampaikan salah satu murid Arizal, Chinese, super cerdas. Terus habis itu, pernah nanya ke dia, kamu pernah nggak ada perasaan oke-oke aja saat orang-orang nganggap kamu non-muslim? Iya, jadi saya tuh kayak ada perasaan kayak seneng orang-orang nebak agama saya. Hati-hati. Kalau kamu udah seneng orang-orang nebak agama kamu apa, itu udah harus hati-hati banget. Kamu Chinese, Muslim, cerdas. Ketika orang-orang banyak yang anggap kamu bukan orang Islam, kamu harus segera banting setir, perlihatkan kalau dirimu Muslim. Dia kalau masuk ke mall teh Happy Christmas gitu ya. Apalagi kalau lagi keluar negeri Happy Christmas kan Chinese gitu ya. Sering kemana-mana keluar negeri. Kalau kamu karena emang Chinese, nggak benci Chinese mah, masya Allah. Ya, itu ras. Kita nggak ada sedikit pun kebencian terhadap Chinese. Ya. Cuman ketika dia dengan wajah Chinese-nya dikira sebagai non-Muslim, maka dia harus sebisa mungkin memperlihatkan kalau dia Muslim. Dengan cara apa? Pakai baju Muslim, pakai kokoknya, atau pakai baju kaos aja, kaos anak muda, terus tulis I love Jesus because I am a Muslim. Wah, gitu. Perlihatkan kalau dirimu Muslim. Jangan sampai kita malah seneng wajah kita kayak wajah non-Muslim, karena misalnya orang Cina kan rata-rata non-Muslim ya. Jadi bukan wajah kitanya jadi kayak identik dengan orang non-Muslim, yaitu karena Chinese-nya. Lalu kita sengaja ketika di depan orang, kita nggak ingin orang-orang langsung ngecap kita Muslim, tapi kita ingin mereka nebak-nebak. Jadi kita ada perasaan seneng kalau orang-orang nebak agama kita. Nggak boleh. Allah berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Gitu dong.
Kadang greget kalau ngebahas tentang tasyabuh gini teh. Ai bagian yang nggak dilarang malah dibesar-besarkan, sehingga Arizal makan pakai chopstick, pakai apa namanya, sumpit. Ada yang berpendapat gak boleh karena itu tasyabuh. Ada juga yang tentang masalah pakaian gitu, pakai baju ini disebutnya oh itu Naruto kafir gitu. Aduh, Naruto mah nggak ada unsur, pakaian Naruto itu pakaian nyentriknya teman-teman, nggak ada unsur kekafirannya, kecuali kalau emang ada simbol kekafirannya seperti Attack on Titan, itu ada simbol kekafirannya, salib. Makanya kenapa ini bukan simbol Attack on Titan, ini simbol buatan anak Nurtanio pesawat terbang. Attack on Titan mah ada salibnya gini. Nggak boleh pakai pakaian Attack on Titan, pakai pakaian Cloloro Lucifer, ketua dari Genero Yodan atau ketua dari geng laba-laba di Hunter x Hunter, haram itu, salib itu, walaupun dibolak-balik itu salib. Hati-hati kalian kalau pakai baju anime wibu yang pakai pakaian yang ada simbol kekafirannya, nggak boleh, itu tasyabuh, kafir. Bisa jadi kafir kita, atau setidaknya dosa besar kalaupun nggak kafir ya. Sehingga kalau mau pakai baju-baju kayak gitu pastikan edit, dan sebisa mungkin kita untuk sebar ilmu pengetahuan ke masyarakat tentang bahayanya kekufuran yang ada di anime-anime tersebut. Makanya walaupun Arizal terkenal, oh ini Ustadz Wibu, cina, lihat dakwah Arizal di TikTok dan sebagainya, terus saja nyerang para wibu gitu. Kenapa? Karena ya jadi pakaian ini sekedar untuk daya tarik, Ustadz Wibu, tapi ternyata isinya mendebat para wibu-wibu yang sampai ke derajat kekafirannya juga demen. Sampai ada kan yang cewek atau cowok ya pakai cosplay gitu, terus para fansnya pada sujud di dia, itu udah kekafiran itu, atau setidaknya dosa yang sangat super duper besar itu asli, itu mah sujud gitu. Di foto bilangnya enggak kok, ini mah niat kita cuman main-main. Ingat, kekafiran bukan cuman kekafiran hati. Kekafiran bisa lewat lisan, kekafiran bisa lewat anggota badan. Walaupun hati kita yakin 100% kita Islam, tapi kita sujud ke berhala, kafir kita. Ya, baik, itulah teman-teman. Oh iya, ada satu lagi yang terakhir. NU. Saudara-saudara kita di NU dalam muktamar pertama. Muktamar ya? Apa muktamarnya? Muktamar tuh kayak rapat besar gitu, membahas tentang perkara-perkara yang urgen. Jadi muktamar perkumpulan besar NU pertama, yang pertama loh. Jadi semenjak diresmikannya terus yang pertama muncul. Di situ jelas ada statement, ada paragraf, entah di jilid keberapanya. Dulu punya fotonya tapi sayang itu di handphone yang dulu banget ya, dan itu belum ke save, belum itu. Tapi kalian kalau nyari pasti nemu lah. Muktamar NU pertama membahas tentang upacara tahlilan, yaitu ketika orang meninggal di hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000-nya diadakan doa-doa, baca Quran dan sebagainya untuk orang yang telah meninggal. Dari sisi ngedoain orang yang meninggal boleh nggak? Boleh. Bacain Quran untuk yang udah meninggal boleh nggak? Ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i berpendapat bacaan Quran untuk orang yang meninggal itu nggak sampai. Tapi kalau mazhab Hambali sampai. Jadi kalau bacain Quran untuk yang udah meninggal, kita katakan ulama beda pendapat. Kalau doain yang meninggal, sepakat. Ulama sepakat. Sedekah, haji, doain orang yang udah meninggal biar dirahmati, diampuni. Oh, itu mah udah sepakat. Kita nggak ragu, itu mah diterima oleh Allah ibadahnya, jadi amal jariah insya Allah. Untuk bacain Quran untuk yang udah meninggal, silakan. Arizal cenderung untuk tidak mengamalkannya. Kalau kalian ada yang ngebacain Quran untuk yang udah meninggal, biar dia diberkahi dan sebagainya, atau diniatin pahala untuk dia karena kalian cenderung ke pendapat boleh, ya udah, ini perkara fikih. Toleran kita. Toleran. Sampai situ ya. Nah, sekarang lalu bagaimana tadi bacain Quran, zikir, doain, tapi di momen hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000. Ini masuknya apa? Aid jadinya. Karena ditentukan harinya di hari itu. Yang mana hari tersebut adalah hari yang sudah dikenal sebagai upacara kematian dari agama lain. Makanya NU dalam muktamar pertamanya mengatakan bahwasanya upacara kematian
di mana orang tuh ngebacain Quran dan sebagainya untuk orang yang udah meninggal, tapi ditentukan harinya ke 3, 7, 100, 1000, 40, itu adalah bid'ah yang buruk dan hina. Bukan kata AA. Jadi kalau mau ngedebat tentang tahlilan, jangan ke Persis, jangan ke Salafi, jangan ke Muhammadiyah, jangan. Karena kalian nanti bisa diserang habis-habisan sama Persis, Muhammadiyah, dan Salafi. Udah diserang kalian. Tapi debatnya coba sama NU generasi awal, yang sangat paham tentang kaidah-kaidah dalam organisasi NU, yang mana orang-orang NU mengatakan di generasi awal, di muktamar pertamanya, bahwasanya upacara kematian di hari yang tadi saya sebutin itu adalah bid'ah yang buruk. Siapapun yang melarang orang-orang dari melakukan upacara tersebut akan diberi pahala. Jadi Arizal nih, misalnya Arizal bilang, jangan, kalau mau ngedoain orang yang udah meninggal tiap hari aja, gak usah ditentukan harinya kudu di hari ke-7, 40, 100 ribu, jangan. Maka Arizal yang ngelarangnya akan dapat pahala. Kata siapa? NU. Bukan kata Salafi lagi, bukan kata Persis dan Muhammadiyah, kata NU di muktamar pertamanya. Itu kan udah diabadikan itu. Di muktamar pertamanya kalian bisa searching. Dan itu asli, ada fotonya. Sayang banget itu foto tulisan langsung ya. Itu sayangnya nggak di save, ya Allah. Tapi kalian pasti gampang nyarinya kok, sekarang udah zaman internet, gampang banget ya. Siapapun yang melarangnya akan dapat pahala. Cuman ada lanjutannya di NU ini. Siapapun yang ada di daerah A, menyampaikan secara makna ya, nggak perkata banget. Tapi kalau kita ada di daerah yang mana kalau kita nggak mengamalkan itu bisa terkena mudarat, maka diberi maaf, diberi uzur lah. Seperti contohnya, kalau kita nggak mau untuk melakukan itu, kita bakalan dia hancurin rumahnya, dilemparin sama tetangga, dilemparin sampai bisa luka-luka. Di antara kaidah darurat adalah kalau misalnya harta kita mau dimusnahkan, itu darurat. Kenapa kita boleh nabung di bank konvensional kalau kita lagi ada di daerah yang jauh dari bank syariah? Kenapa? Karena kalau kita nggak nabung di bank, misalnya disimpan di bawah kasur atau di kaleng atau dimanapun, bisa dimakan rayap uangnya. Makanya darurat untuk ke bank konvensionalin. Tapi kalau di daerah kita ada bank syariah, nggak ada darurat kayak gitu ya. Nah itulah kaidah dalam darurat. Jadi di NU sendiri mengakui, jangan, orang yang ngelarang dapat pahala. Tapi kalau kalian lagi ada di daerah yang dikhawatirkan, kalian udah pernah ngeliat tuh ada orang yang nggak mau ngerayain ini, ternyata dilemparin batu rumahnya, digituin, ya udah lakuin. Tapi di hati perasaan nggak enak harus ada, gitu. Karena mereka paham itu masalah id, apalagi udah dibawa dari agama seberang yang diadaptasikan. Orang Islam nggak butuh adaptasi terhadap agama-agama lain, kecuali yang memang ada dalilnya. Seperti dulu puasa Asyura kan dari Yahudi ya, tapi Nabi SAW ACC. Ya udah, kalau Nabi ACC mah alaihi salatu wassalam, kita amalkan. Tapi kalau yang gak di ACC, sekarang kalau upacara kematian, gimana mau di ACC oleh Nabi SAW? Wong beliaunya udah wafat. Kalau puasa Asyura di ACC karena beliau masih hidup dulu. Yahudi puasa, oh kita lebih berhak untuk puasa Asyura. Paham ya teman-teman? Inilah pembahasan yang rada greget ya. Cuman ya mau gimana lagi, kebenaran harus disampaikan. Semoga orang-orang yang sampai sekarang masih menerapkan itu bisa berubah ya, bisa paham dikit-dikit ya. Setidaknya buat kalian yang NU, coba deh kalian pahami organisasi kalian sendiri, baca fatwa-fatwanya ya, terutama kaitan tentang masalah tadi tahlilan. Baca, temukan sok. Jangan minta ke Arizal terus. Saya menyampaikan udah ada bukti, cuman sayangnya nggak bisa menyodorkan buktinya sekarang di screen Zoom karena emang udah hilang datanya. Tapi pasti nemu kalau kalian nyari mah ya di internet, dan itu masih manuskrip yang asli, belum diedit-edit, masih ada ya. Semoga kalian bisa terbuka hatinya. Jadi gimana dong kalau udah meninggal? Ya doain tiap hari, sedekah tiap hari kalau bisa atas nama dia, haji tiap tahun, jangan tiap hari. Haji tiap hari bid'ah tuh, gak ada haji tiap hari. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari tadi. Ada yang nanya tentang masalah tahlilan. Oke, baik, silakan yang punya pertanyaan, mungkin banyak ya. Oh iya, tentang ini nanti mungkin minggu depan
karena materinya tentang nazar itu lebih simple, cuman 20 menitan paling, dan Apin lebih banyak ditadabur surat Yusufnya untuk pekan depan insya Allah ya. Pekan sekarangnya maaf kalau Ariza nggak mencapai, ada satu poin tadi itu pengen sampaikan, tapi sayang poin ini kalau nggak digabung dengan poin berikutnya kurang nyentuh, kurang dalam. Makanya kalau nyampein sekarang takutnya malah jadi kurang enak ke hati. AA tuh paling enak kalau udah nyampein tadabur Quran dan AA sendiri bisa ngehayatin. Dan AA nggak enak kalau nyampein tadabur Quran tapi hati Arizalnya sendiri nggak kesentuh, tuh kurang enak, nggak nyaman. Jadi mohon maaf untuk tadabur surat Yusuf, insya Allah pekan depan kita akan lebih panjang di pembahasannya. Baik, silakan Gufron. Barakallahu fiikum. Izin bertanya, Boleh. terkait kalau misalnya ikut merayakan ulang tahun negara, yang pertama itu, atau organisasi, dengan organisasi ini, gitu. Nah, kayaknya sama ya ulang tahun itu sama dengan Arizal 1 September ya. Iya. Terus yang kedua itu ikut tahlilan, tapi untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Oke, baik ya. Jadi gini, pertama untuk ulang tahun organisasi, negara dan sebagainya, maka kaidahnya sama sebenarnya dengan yang tadi, sama ya. Walaupun ya, AA nggak menutup mata ada dari kalangan ustadz-ustadz salafi yang justru membolehkan untuk ulang tahun negara. Tapi AA agak bingung gitu. AA tidak menghina Ustadz Salafi ini tentunya. AA tetap memuliakan ilmunya, apalagi itu guru Ariza, Ustadz Aris Munandar. Ustadz Aris Munandar itu salah satu Ustadz Salafi Jogja yang sangat ilmunya luas, dan itu beliau guru dari para ustadz-ustadz Salafi di Jogja. Beliau kan melarang ulang tahun. Tapi ternyata untuk hari raya negara malah boleh. Di situ agak gimana gitu, agak aneh. Tapi kan tentu kalau misalnya guru, kita harus beradab ya, nggak boleh ke guru tuh ya kita nggak setuju sama guru boleh, tapi kalau misalnya menyampaikan Ustadz kok gimana kaidahnya kayak nggak becus loh melarang ulang tahun, tapi kalau ulang tahun negara kok malah boleh, nah kan nggak boleh, nggak sopan gitu ke guru. Nah jadi AA pribadi cenderung untuk tetap kaidahnya sama dengan yang tadi AA sampaikan, yaitu nggak boleh ulang tahun organisasi, perusahaan atau apapun sama ya, itu tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau mereka mengamalkannya karena mereka salah, apalagi awam nggak dengar fatwa dari ustadz yang mereka anggap sebagai ustadz yang terpercaya, akhirnya ngikut mereka dengan keawamannya, mereka nggak dosa ya. Jadi nggak selalu suatu perbuatan tuh sama rata itu. Suatu perbuatan bisa jadi kalau kita yang ngelakuin kita dosa tuh, tapi bagi orang awam yang ngelakuinnya karena mereka salah paham atau keliru mengambil fatwa, bagi mereka nggak dosa ya. Makanya kenapa ketika menyampaikan ini harus bijak. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ikut tahlilan dalam rangka mendekatkan diri ke masyarakat? Nah, sebenarnya ini nggak boleh juga sama, karena kita mendekatkan diri kepada masyarakat tuh harus dengan cara yang sesuai syariat. Contohnya gini, ada orang yang punya party minum miras. Kalau kita ikut minum miras dalam rangka mendekatkan diri ke teman-teman kita, ini nggak boleh. Tapi kalau kita ngedekatin mereka dengan cara mereka party mirasnya beres, lalu kita pas mereka lagi ngumpul bukan untuk miras, kita datengin mereka, kita kasih hadiah, kita makan bareng, nah itu baru boleh. Jadi mendekatkan diri kepada orang yang akan kita dakwahi adalah dengan cara yang sesuai syariat Islam, harusnya gitu. Tapi memang tidak kita tutup mata, ini teori, prakteknya berat. Makanya Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, beliau kan jelas melarang tahlilan ya, tapi beliau gini, ketika ditanya sama salah satu penelpon, berulang-ulang beliau ditanya tentang gini, Ustaz kan tahlilan tuh nggak boleh ya, tapi saya kalau nggak ikutan saya bisa dimarahin orang tua, saya bisa gini-gini, itu gimana ya Ustaz? Beliau berfatwa, ya udah hadiri aja ya, di hati ingkari, hadiri dengan niat supaya tidak ada mudarat yang lebih besar. Karena kalau kamu gak ikut, mudaratnya lebih besar berupa nanti sama orang tua, kelas dimarahin, dakwah gak bisa masuk dan sebagainya. Nah, jadi ini fatwa dari Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, tapi ingat fatwa itu tidak mengikat. Artinya kalian gak setuju sama fatwa tersebut, sah. A pribadi menyampaikan fatwa Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, tapi A sendiri gak setuju sebenarnya. Ya. Kok Ariza menyampaikan fatwa beliau? Ya inilah ilmu. Terkadang kita perlu menyampaikan pendapat yang berseberangan dengan kita, tapi bukan berarti kita setuju dengan pendapat tersebut. Bisa dipahami ya? Gitu. Ya, jadi untuk asli terjunnya itu silakan gimana situasi kondisi, tapi semoga bisa idealnya mah nggak usah ikut ya.
tapi kita nanti ikut untuk acara-acara yang nggak ada kaitannya dengan Id, ya, nggak ada kaitannya dengan Id, atau yang sesuai Id yang memang dibenarkan dalam Islam. Ada Idul Fitri, Idul Adha. Ya, misalnya pas Idul Fitri ada makan bareng, yang lain nyumbang, ini kita nyumbang makanan yang super mewah misalnya gitu ya, biar hatinya seneng gitu mereka. Atau ada kerja bakti, kita jadi yang paling maju gitu. Tolong bersihin rumput yang ada di depan rumah, kita bersihin seluruh komplek gitu. Wah, itu seneng tuh. Nah, itu untuk mengikat hati mereka, akhirnya mereka bisa menerima dakwah kita. Paham ya? Seperti itu. Ngerti? Oke, kita ke sini dulu ke yang chat. Ini tadi sempat ada 96-an orang, sama yang di rumah udah 100 lebih ya. Teman saya Chinese Muslim datang sholat Jumat dikira main-mainin agama. Astagfirullah. Aduh, dasar itu. Makanya kalau yang muslim yang Chinese itu dia harus kerja keras untuk membuktikan kalau dia muslim. Jadi jangan sampai dia malah sengaja, oh saya kan Chinese jadi saya jadi bisa kayak bunglon gitu lah. Nggak bisa gitu. Jangan sampai gini, pas datang ke mall ada diskon khusus bagi orang-orang Kristen, nah ya sengaja dengan ke-Chinese-anya dia ngandelin itu. Nggak boleh. Kalau emang diskon pas Natal dan itu diperuntukkan untuk semua orang, muslim baik maupun non-muslim, no problem itu mah. Tapi kalau ada diskon yang khusus non-muslim, lalu dia memanfaatkan wajah Chinese-nya untuk dapat diskon yang khusus non-muslim tersebut, wah ini parah, ini nggak boleh. Ya. Terus apa lagi ini? Kalau kita tidak percaya tahlilan, maksudnya tidak mengamalkan, tapi keluarga ingin mengadakan tahlilan, itu tadi udah dibahas ya. Apa hukumnya ketika ada orang nonton anime kekafiran tapi dianya santai aja, bahkan dia ketawa ketika nonton. Tapi saya bilang itu, saya emang nggak setuju. Dia bilang, oke. Ketika kita nonton anime yang ada kekafirannya, seperti Luffy yang lagi gear 5 jadi dewa matahari dan sebagainya, dan kita nggak setuju dengan kekafirannya, maka menontonnya tidak kafir, tapi tetap dosa. Tetap dosa. Ketika dia ketawa, mungkin dia ketawa dengan gini ya, ngetawain, bedakan antara ngetawain dalam rangka menghina Islam dan ngetawain dengan kebodohan sesuatu. Seperti gini nih, contohnya. Tuhan ada dua, benar apa salah? Salah, jelas ya. Ini ada kisah nyata, kisah buatan. Ada seorang mufti yang mau pergi ke luar negeri, akhirnya dia nyuruh ke anaknya, "Nak, Bapak mau ke luar negeri nih. Nanti kalau misalnya ada yang nanya ke kamu, jawabnya gini aja. Oh, dalam perkara ini ada dua pendapat ulama." Ya, itu ya, anakku ya. Oke, siap ya. Akhirnya ulama ini pergi ke luar negeri, anaknya duduk di kursi fatwanya gitu ya. Datang orang dari negeri jauh nanya tentang suatu perkara. "Weh, anak syekh, ini hukumnya apa ya?" Langsung anak yang ngejawab, "Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama." Oh gitu ya, udah pulang gitu. Terus aja semua orang yang nanya jawabannya gitu, ada dua pendapat ulama, ada dua pendapat ulama. Akhirnya ada orang yang ngecek. Ada ulama yang ngecek. Ini ngecek dalam rangka ngecek, bukan dalam rangka untuk membenarkan kekafiran. Ulama ini datang terus bilang, "Nak, Tuhan kita tuh ada satu apa lebih?" Anaknya ngejawab, "Oh, dalam perkara ini ada dua pendapat ulama juga." Kan ini ngakak, ini kebodohan si anaknya. Syekh Albani disampaikan kisah ini, ketika disampaikan kisah ini beliau ngakak, beliau ketawa. Syekh Albani bukan berarti setuju dengan kekafiran, bukan, tapi ngelihat kebodohannya gitu lah. Paham gak sih kalian? Umar ketika dulu kan pernah ketawa, walaupun kisah ini doif ya, tapi kita ambil pelajarannya, dan emang ini para sahabat pasti ada yang mengamalkan ini. Umar ingat pas ngetawain kekafirannya yang dulu, yaitu kebodohan kekafiran ketika dulu Umar suka nyembah-nyembah Tuhan palsu, berhala. Pas lagi perjalanan kan nggak bisa dibawa tuh patungnya, akhirnya bikin miniatur patung pakai kurma, disembah-sembah, sholat, sujud, tapi pas lapar dimakan Tuhannya gitu ya. Kurmanya dimakan, akhirnya inget ketawa. Nah, jadi lihat kita kalau ada orang yang ketawa pas dinasihatin, "Oh itu tontonan kekafiran," terus dia ketawa. Ini konteks ketawanya kira-kira apa nih? Ya, itu ya tanya aja, "Kamu kenapa ketawa?" Kalau misalnya dia ketawa karena ya ketawa, ini anime tuh bodoh banget kekafiran kayak gini ya. Cuman saya seneng karena ya unik kisahnya. Cuman ya untuk gitu-gitunya gue nggak percaya. Maka tetap dia dosa, dengan nonton itu tetap dosa. Tapi nggak jadi kafir tentunya. Oke, inilah yang disampaikan oleh Ustadz Christian Ragil ketika nanya apa hukum nonton Naruto gitu ya. Dan tetap nggak boleh nontonnya karena secara dominannya tontonan anime maksiat.
ya, pakaian yang seksi, terus alur cerita yang kekufuran, sihir dan sebagainya. Alhamdulillah dapat akses buat dakwah secara tulisan di Rohis, ada rencana nge-share ilmu tauhid. Apakah boleh sebagai referensinya? Boleh ya. Apa hukum batuk saat sholat? Batuknya bisa ditahan, tapi kalau ditahan jadinya nggak nyaman. Ya batukin aja nggak apa-apa. Ya karena itu termasuk kebutuhan. Kalau nggak batuk bacaannya jadi gitu. Tapi kalau dibatukin sampai hilang, bacaannya jadi lancar lagi, nggak apa-apa. Bagaimana seperti gereja yang dijual dan dibeli oleh komunitas muslim? Oke, itu hukumnya sesuai fatwa dari Syekh Asim Al-Hakim. Begitupun Ustaz Firanda di dalam kitab Tauhid ini boleh itu hukumnya. Apun dulu dapat hidayah di Heidelberg Mosque, itu mantan gereja. Orang-orang di Australia itu Kristen KTP gitu ya teman-teman, maksudnya jadi nggak terlalu taat sama kekristenannya. Akhirnya gerejanya ditinggalkan, dijual, dijadikan masjid. Dan itu kenapa? Bukankah itu jadi sama hukumnya kayak tempat-tempat yang dulunya kesyirikan? Nah, jawabannya gini ya. Untuk gereja yang akhirnya dirombak total, kemudian dirubah jadi masjid dan dihilangkan secara total banget kekufurannya dan sisa-sisanya, dan ketika dibangun masjid itu justru efeknya lebih dominan ke positifnya daripada negatifnya. Mungkin kita khawatir, wah kalau dulu pernah dijadiin gereja, nanti ketika sholat kita khawatirnya orang-orang jadi sholatnya bukan ke Allah lagi, tapi malah ke Rohul Kudus atau ke Maryam. Enggak, justru dengan dibangun masjid di bekas gereja yang sudah ditinggalkan, dihancurin semua kekafirannya, dibangun masjid, itu justru makin membuat orang-orang lupa bahwasanya itu adalah dulunya gereja, sehingga itu nilainya lebih ke positifnya, sehingga diperbolehkan. Dan ini disampaikan oleh Syekh bin Baz tentang kasus masjid di Taif, di mana di Taif itu dulu ada Lata. Lata kan dewa ya, berhala tuh, tapi justru dibangun masjid di atasnya. Dan ketika dibangun masjid di atasnya, justru efeknya bukan negatif dalam artian orang-orang jadi kembali nyembah Lata, justru semakin bikin orang-orang benci terhadap Lata. Apalagi di dalam masjid itu dibahas tentang kekafirannya Lata dan sebagainya. Maka ini konteksnya beda ya, itu diperbolehkan. Begitupun masjid-masjid yang dulunya gereja kemudian habis itu dihancur, dijual, kemudian dibeli sama kaum muslimin, itu boleh hukumnya ya. Adapun tentang hukumnya boleh nggak pergi ke candi, ke gereja, mungkin itu nanti dibahas di bab tersendiri, entah di kitab Tauhid, harusnya di bab ini sih. Cuman tadi nggak meluangkan waktu untuk ngebahas itu, jadi mungkin nanti dibikin bab sendiri aja ya. Wallahu alam. Kita lihat ada yang mau nanya lagi di sini, langsung Bintang, silakan Bintang. Ya, assalamualaikum Kak. Oh iya. Bertanya, jadi kalau tasyabuh sendiri itu hukumnya itu bisa sampai ke pembatal sama atau enggak ya? Nah, kalau misalkan dalam artian batasan-batasannya gimana kalau dalam pakaian gitu, misalkan kayak masuk kayak tadi misalkan ke candi gitu kan, waktu itu kan kayak pernah ada wisata gitu, cuman disuruh pakai sarung gitu. Nah itu baik. Memang untuk masalah tasyabuh ini agak berat ya Bin ya, karena nggak ada yang baku banget, kecuali dalam satu hal, yaitu untuk perkara yang memang ritual ibadah dan kita ngikutin prakteknya persis, maka ini kekafiran jelas. Seperti misalnya ada berhala di sono tuh, dan kalau kita masuk kita harus begini, harus ada gini, terus kita harus sujud-sujud ke berhala, ruku-ruku gini, itu udah jelas kekafiran tanpa diragukan lagi. Oke? Untuk perkara itu mah ulama sepakat. Nah, gerakan yang udah niru total di hadapan berhalanya itu kekafiran. Ya, untuk itu ya. Paham ya, Bin ya. Nah, adapun untuk simbol pakaian, di sini ulama memang beda pendapat. Seperti contohnya salib dan juga sabuk kuning. Ya. Menurut mazhab Hanafi, orang yang pakai salib ya, dia otomatis langsung murtad. Tanpa dirinci lagi, tanpa ditanyain kamu niatnya apa. Begitupun yang pakai sabuk kuning, itu otomatis murtad. Sabuk kuning yang dicelup oleh kunyit ya, bukan sekedar sabuk kuning yang yang dari bahan gitu, tapi sabuk kuning yang dicelup dari kunyit, atau pakaian kuning yang dicelup dengan kunyit. Bukan pakaian kuning dari partai ABC misalnya gitu ya, atau pakaian kuning yang memang dicelup bukan dicelup sama kunyit. Nah, dalam pendapat mazhab Hanafi, untuk pakai pakaian seperti itu, salib, pakai pakaian kuning atau sabuk kuning, itu makainya aja langsung keluar dari Islam.
Itu dalam mazhab Hanafi. Tapi menurut sebagian ulama tidak langsung keluar dari Islam, dan mereka punya dalil juga. Adi bin Abi Hatim dulu kan beliau kan pendeta, pas sudah masuk Islam kan bawa salib gitu, dan oleh Nabi SAW dilarang kan gitu. Tapi beliau nggak mengkafirkan Adi kan pada saat itu. Dari situlah makanya ulama beda pendapat. Entah wallahu alam, mungkin ada dalil-dalil yang lainnya, tapi yang jelas kita yang sepakati dulu aja, yaitu kalau udah ada gerakan-gerakan kekafiran yang jelas kepada berhalanya, itu udah jelas kafir. Ya. Paham ya untuk sampai situ ya. Kalau api gimana? Nah, api itu kalau berhala kan udah jelas itu patung ya, berhala. Kalau api itu bisa emang untuk disembah, bisa juga untuk penghangat. Makanya ketika ada orang berdoa ke Allah di depan api, dia nggak jadi murtad, tapi ada unsur tasyabuhnya di situ. Kalau misalnya berhala udah jelas itu mah berhala. Nggak ada makna lain dari berhala kecuali berhala saja. Maka orang yang sujud-sujud kayak gini dia otomatis kafir, nggak usah ditanya isi hatinya. Adapun kalau api, nggak bisa kita kafirkan orang yang doa di depan api, apalagi ketika dia doanya ke Allah. Tapi tetap dia dapat dosa tasyabuh, ini jelas. Oke? Udah paham ya untuk 2 poin itu. Lalu untuk rincian yang lain di situ memang ulama banyak perbedaan pendapatnya. Ya, kalau dalam mazhab Hambali dalam masalah pakaian aja ya, tasyabuh yang dilarang dalam mazhab Hambali cuman kalau ada salib atau simbol yang jelas kekafiran aja. Kalau simbol yang maknanya bisa banyak itu nggak jadi kafir. Contoh apa? Simbol yang maknanya bisa dewa, bisa juga yang lain. Contohnya apa? Matahari. Ada orang pakai kalung matahari, itu kan ini apa? Bisa buat dewa. The Winged Dragon of Ra, itu kartu Yu-Gi-Oh dulu kan dewa matahari itu ya. Nah itu bisa buat dewa, bisa juga emang matahari. Anak yang kuliah di institut sebuah planet gitu ya, yang jelas-jelas itu dewa jerapah misalnya gitu ya. Nah kalau itu dalam mazhab Hambali mah udah jelas itu mah tasyabuh yang bahkan itu mah emang udah dewa, itu mah udah jelas itu adalah keharaman, jelas itu mah haram. Pakai pakaian dengan logo itu udah jelas keharamannya. Terus gimana solusinya? Ditutupinnya pakai apa? Misalnya pakai ya sedikit aja, pakai apa ya, nama atau bagian kepalanya ditutup. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hambali mah yang pernah baca adalah yang untuk masalah pakaian yang dilarang hanya untuk simbol kekafiran yang jelas kekafiran aja. Selain itu tasyabuh apapun nggak ada masalah, nggak sampai derajat haram lah. Jadi ya misalnya ada Naruto dan sebagainya, Akatsuki, selama nggak ada pakaian apa simbol kekafiran yang jelasnya itu nggak sampai ke derajat haram. Makruh mungkin, tapi nggak sampai haram gitu. Paham ya Bin? Tapi kalau udah salib itu udah nggak ada toleran itu. Oke, Wallahu alam. Ada yang mau nanya? Ya silakan Gufran lagi. Kalau dikasih hadiah ulang tahun, kita nggak merayakan ya. Kita dikasih hadiah nggak apa-apa. Kalau kita dikasih hadiah ulang tahun, terima. Jangan sampai udah dikasih hadiah terus papokin gitu. Jangan. Kalau dikasih hadiah ulang tahun, dia bilang barakallahu fiik, kita bilang amin, terima kasih. Makasih banget nih hadiahnya ya. Saya terima, saya makan, dan sekarang saya pengen traktir kamu dengan makanan yang lebih mewah. Gitu. Traktir dia. Nah pas traktir kita bilang, saya traktir kamu, tapi saya harus kasih tahu bahwasanya ulang tahun itu saya nggak merayakannya dan itu nggak sesuai dengan apa yang saya yakini ya, tapi saya traktir kamu sebagai teman gitu, nggak ada masalah ya. Jadi untuk kita dikasih hadiah, kita terima kasih, kita traktir teman, tapi traktir temannya adalah trik untuk membuat mereka paham tentang hukum ulang tahun, itu nggak apa-apa ya. Kalau bisa sih di hari sebelum atau setelahnya, jangan di hari H banget. Tapi kalaupun mau di hari H, tapi emang niatnya untuk itu, gak ada masalah. Paham ya? Gitu. Baik. Gak ada? Oke, lanjutin di sini ya. Apakah benar Rasulullah SAW pernah memakai baju toga Romawi? Hah? Beliau pernah pakai baju yang dibuat oleh orang kafir, iya. Yaitu baju Yaman yang dicelup kencing, yang mayoritasnya dicelup kencing, maaf ya. Tapi beliau pakai baju toga Romawi, belum pernah kedengar. Semua agama baik, tapi belum tentu semua agama benar. Gini ya, ini kalimat yang bahaya. Semua agama ada nilai-nilai positifnya, iya. Karena itu nilai-nilai manusiawi.
Ya, nilai manusiawi itu bisa dimiliki oleh semuanya, bahkan oleh ateis juga. Tapi kalau kita ngomong baik, ya jangan. Ya, jangan. Karena itu maknanya jadi sangat rancu. Tapi semua agama belum tentu benar. Kalimat ini juga salah. Semua agama salah, gitu aja. Selain Islam, gitu harusnya. Tegas tuh, nggak usah nyari-nyari kalimat-kalimat yang maknanya jadi rancu gitu. Oke, 2 menit lagi terakhir ya, teman-teman. Izin bertanya, jadi sebenarnya tempat yang dimaksud dalam bab ini tuh tempat yang identitasnya lekat dengan kekafiran. Betul ya, karena bisa saja mungkin banyak tempat pernah dilakukan kesyirikan di situ namun tidak identik. Ya betul. Jadi bagus banget ya ini, terima kasih. Ini pertanyaan sebagai penutup. Jadi yang dimaksud adalah tempat yang memang pernah dipakai untuk kekafiran, kesyirikan, dan itu emang terkenal. Adapun kalau ada tempat-tempat yang mungkin pernah dipakai kekafiran, tempat umum, tapi sangat tidak viral, sangat tidak diketahui, atau mereka ngelakuinnya juga sembunyi-sembunyi, kayak misalnya di kelas kan teman-teman kita mungkin yang non muslim ada yang doa di sana, apakah jadi nggak boleh sholat di sana? Ya enggak lah, nggak kayak gitu ya. Begitupun di lapangan sekolah kan bisa jadi ada non muslim yang mereka mungkin lagi doa dan bertepatan lagi di lapangan, tapi kan itu lapangannya bukan identik untuk ibadah mereka kan, maka nggak ada masalah nyembeli Idul Fitri, Idul Adha di lapangan tersebut, nggak ada masalah. Tapi kalau sebuah tempat yang emang udah terkenal dilakukannya kesyirikan, maka di situ baru nggak boleh. Paham ya di situ ya? Wallahu a'lam. Terima kasih teman-teman. Ya, semoga istiqomah. Jumat depan kita ketemu lagi di tempat yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Besok insya Allah kita ada kajian fikih jam 5.30 di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.